Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dari kelas A2 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Hari ini saya akan membacakan hasil wawancara saya terkait tugas praktek lapang penyuluhan pertanian yang diberikan oleh Ibu Insinyur Rasmaida Rashid MM dan Ibu Dr. Insinyur Ida Rosada MSI selaku koordinator praktek lapangan, dan Bapak Faisal SPMSI selaku asisten praktek lapangan kali ini. Oke, langsung saja saya akan membacakan kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian. Wawancara saya sendiri, Ahmad Yusuf. Tanggal wawancara tanggal 30 bulan 11 2020. Lokasi praktek itu Desa Pebatai, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali. Identitas responden, nama yaitu Bapak Saleng, umur 52 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga yaitu 3 orang, pengalaman berusaha tani kurang lebih 30 tahun, pekerjaan sampingan nelayan. Pelatihan yang pernah diikuti yaitu penyuluhan pertanian. Lanjut, deskripsi usaha tani kelapa sawit. Sarana pendukung yang dimiliki yang pertama yaitu egrek sawit, jumlahnya 1 unit. Fungsinya itu menanam sawit dengan memanen sawit dengan ketinggian 3 meter. Yang kedua, dodo sawit, jumlahnya 2 unit. Fungsinya memanen buah sawit dengan ketinggian di bawah 3 meter. Yang ketiga yaitu gancu, jumlahnya 2 unit. Fungsinya yaitu memindahkan buah sawit yang jatuh ke angkong. Keempat, angkong sawit, jumlahnya 2 unit. Fungsinya mengangkut buah sawit ke TPH atau tempat penimbangan. Yang kelima yaitu kapak, jumlahnya 1 unit. Fungsinya untuk memotong bonggol sawit. Lanjut, yang kedua yaitu usaha tani kelapa sawit. Luas lahannya yaitu 2,5 hektar atau 2,5 hektar. Status lahannya yaitu milik sendiri. Adapun uraian produksinya yaitu 200 kg atau 2 ton. Harga satuannya yaitu 1.000 per kilogram. Totalnya senilai 2 juta rupiah. Pada yang kedua, biaya variabelnya itu pada pupuk urea. Jumlahnya itu 10 karung. Harga satuannya 95.000 per karung. Jadi total nilainya 950.000 rupiah. Yang ketiga yaitu biaya tetap senilai 200.000 rupiah. Yang keempat, total biaya produksi yaitu 950.000 rupiah ditambah 200.000 rupiah ya senilai 1.150.000 rupiah. Yang kelima itu pendapatan senilai 2 juta dikurang 1.150.000 rupiah sama dengan 850.000 rupiah. Oke, lanjut. Pertanyaannya yaitu berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? Responden menjawab yaitu 2 juta per 1 kali panen itu atau selama 20 hari. Jadi untuk kelapa sawit Bapak Saleng ini panennya yaitu per 20 hari. Ketiga, berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Responden menjawab 7 juta. Lanjut, pertanyaannya yaitu apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluh pertanian? Responden menjawab ya, dia telah mengikuti sebanyak 2 kali. Dan di mana? Di kantor desa. Lanjut, pertanyaan, berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Responden menjawab 1 kali. Lanjut, jika Bapak mengikuti penyuluh, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Responden menjawab yang pertama itu pemilihan bibit unggul, kemudian materi tentang pengelolaan dan pemeliharaan tanaman, dan materi tentang manajemen panen kelapa sawit. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani tersebut? Responden menjawab membimbing dan memberikan saran. Lanjut, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon menjelaskan.
sebagai berikut. Kemampuan PPL yaitu penguasaan materi, penguasaan teknik, penguasaan lapangan, dan wawasan tentang kegiatan usaha tani. Pendapat responden yaitu semuanya lumayan menguasai. Lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Jawaban responden yaitu mudah dimengerti. Alasannya penjelasan pemateri penyuluh yaitu dilengkapi dengan alat peraga, makanya mudah dimengerti. Oke, lanjut pada pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak, metode apa penyuluhan yang paling mudah dimengerti? Responden menjawab, metode secara misal. Alasannya langsung melakukan pada penyuluhan di lahan. Pertanyaan berikutnya, menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada waktu apa? Responden menjawab, pada pagi hari. Alasannya yaitu karena di pagi hari merupakan waktu semua petani berada di lahan melakukan aktivitasnya masing-masing. Selanjutnya, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Responden menjawab karena kesadaran diri sendiri. Lanjut, bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Responden menjawab, mengajaknya untuk bersama-sama mengikuti kegiatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Responden menjawab yaitu sulitnya mendapatkan pupuk. Yang kedua yaitu hujan saat panen karena akan menyulitkan pengumpulan kelapa sawit ke tempat penimbangan atau TPH. Lanjut pertanyaan berikutnya yaitu, apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Responden menjawab ya, ada bantuan berupa subsidi pupuk. Lanjut pertanyaan berikutnya yaitu, apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Responden menjawab yaitu sekiranya PPL membantu para petani untuk mendapatkan subsidi pupuk. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah? Jawaban responden yaitu kemudahan untuk mengakses pupuk dan harapan agar harga pupuk diturunkan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan hasil wawancara saya terhadap penyuluh pertanian. Adapun identitas penyuluh, namanya yaitu Bapak Sabarudin, umur 51 tahun, pendidikan formal S1, jumlah tanggungan dalam keluarga 3 orang, pendapatan pokok per bulan 3 juta, pendapatan sampingan per bulan 2 juta, kursus pelatihan yang pernah diikuti yaitu pelatihan dasar. Adapun nama kursus atau pelatihan yaitu TOT atau Training of Trainer, lamanya yaitu 2-3 hari, pelaksanaan di BPP Balai Penyuluh Pertanian. Adapun manfaat kursus pelatihan yaitu menambah ilmu. Adapun kegiatan penyuluhan pertanian, pertanyaannya yaitu persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan. Responden menjawab yaitu mempersiapkan materi dan mempersiapkan alat peraga. Pertanyaan selanjutnya, materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini? Responden menjawab yaitu materi tentang pemilihan bibit unggul, materi tentang pengelolaan dan pemeliharaan tanaman, dan materi tentang manajemen panen kelapa sawit. Pertanyaan selanjutnya yaitu, metode apa yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani? Responden menjawab yaitu metode kunjungan. Alasannya yaitu agar penyuluh dapat langsung menyampaikan materi dan melakukan peragaan langsung kepada petani. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Jawabannya ya. Alasannya yaitu karena dengan menggunakan alat peraga, petani bisa langsung dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Responden menjawab yaitu ya, jadwal kunjungan dibuat pada awal bulan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Responden menjawab di kantor desa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sambutan petani dengan kegiatan penyuluhan? Jawabannya yaitu disambut dengan baik dan antusias.
Pertanyaan selanjutnya, apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasannya. Responden menjawab, kesulitannya yaitu hanya saja petani susah untuk dikumpulkan dan masih ada beberapa petani yang enggan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kesan-kesan apa saja yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Responden menjawab, kesannya yaitu senang bisa membagi ilmu yang didapat dari pelatihan kepada petani. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Responden menjawab, ya, karena dengan adanya penyuluh, petani bisa mendapatkan informasi-informasi terkait perkembangan pertanian. Ya, itulah hasil wawancara saya terhadap petani dan penyuluh yang ada di daerah saya, yaitu Kabupaten Morowali, guna untuk memenuhi kebutuhan praktik lapang penyuluh pertanian. Saya rasa itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.